Di pertemuan sebelumnya, ya sedikit tentang pendahuluan materi tentang metode numerik, ya kita sudah sekilas melihat apa sih kegunaan metode numerik, apa sebenarnya metode numerik. Nah, hari ini kita akan bahas ada dua file. Yang pertama itu file tentang konsep dasar dari metode numerik, dan kemudian nanti yang akan kita bahas adalah tentang bilangan, ya, konsep bilangan. Oke, misalkan gini contoh sekilas mungkin buat mengingat bahwa apa yang membuat berbeda metode numerik dengan pembelajaran khususnya matematika biasa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Misalkan contoh gini, saya punya 3 soal, ya, 3 soal seperti ini. Ditanyakan, misalkan soal pertama, tentukan akar persamaan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini pangkatnya aja sudah 7 ya, pangkat 7, pangkat 6, pangkat 4, dan sekian. Pangkatnya tidak lagi kuadrat, atau mungkin pangkatnya tidak pangkat 4, tapi pangkatnya sudah lebih dari 2. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kalau kita menyelesaikannya dengan cara analitik, dengan cara biasa, mungkin akan repot. Bukan tidak bisa, tapi repot. Ya, maka cara yang dengan pangkat yang lebih besar dari 2 atau lebih besar dari 3, bisa simple atau sederhana dengan menggunakan, atau bisa dengan menggunakan solusinya dengan menggunakan metode numerik. Ya, nanti bisa kita cek metode yang cocok untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Begitu juga untuk soal kedua. Ya, berapa nilai X ini? Nah, ini bentuk persamaan biasa kita selesaikan. Ya, nanti dengan menggunakan metode numerik, cara ini akan lebih mempermudah untuk memahaminya. Begitu juga kalau ketemu persamaan linear dengan banyak persamaan seperti ini. Ada berapa variabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel. Ya. Nah, ini akan membuat kita menjadi, kalau dengan cara analitik, itu akan butuh waktu. Dengan cara hitung biasa seperti itu. Dengan metode numerik, solusi yang akan dihasilkan itu akan bukan lebih mudah, ya, akan lebih mudah terstruktur memahaminya, terutama kalau misalkan kita mau mengimplementasikannya ke dalam sebuah program. Maka dari situ kemudian muncul cara metode. Ada yang namanya metode analitik. Nah, ini contoh metode perbedaan antara metode analitik dengan metode numerik. Jadi sebenarnya ketika kita belajar matematika, kalkulus, ya, atau pada waktu SMA SMK, itu cara yang kita pakai sebenarnya adalah caranya dengan cara analitik. Jadi menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Jadi kalau rumus persamaan kuadrat kan biasanya kan AX kuadrat plus BX plus C. Cari akarnya kan ada 3 dengan cara difaktorkan, substitusi dengan rumus. Ya. Kemudian ada cara yang keempat dengan misalkan kuadrat melengkapi kuadrat sempurna. Ada 4 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, metode itu adalah metode numerik, metode analitik dengan cara menggunakan rumus aljabar yang sudah baku atau sudah lazim yang kita pelajari waktu di SMA, SMK. Kemudian kita sampaikan lagi pada waktu di perkuliahan. Errornya sama dengan 0. Artinya perhitungan yang dihasilkan oleh metode analitik ini hasilnya akan sama yang seperti yang diinginkan. Ya, tapi dia memiliki keterbatasan. Nah, untuk kasus-kasus tertentu mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik. Untuk kayak tadi ya, kayak soal yang sebelumnya pangkat dan lebih dari 2, kemudian ada nilai eksponensial dan segala macam. Nah, contoh misalkannya metode analitik itu ini yang saya tanyakan minggu kemarin ya saya sampaikan. Jadi kalau saya tanya 1 tambah 1, 2 hasilnya. Dengan cara analitik, kita akan dapat hasil 2. Maka error yang kita peroleh adalah 2 tambah 2 sama 2 dikurangi 2, 0. Kenapa? Hasil perhitungan kita 2, nilai absolut yang sebenarnya adalah 2, jadi dikurangi dapatnya 0. Maka errornya sama dengan 0. Memang hasil ini benar untuk kasus ini. Ya. Untuk kasus 1 tambah 1 dengan cara analitik bisa kita peroleh seperti ini. Nah, apa yang menjadi berbeda Pak pada saat dengan metode numerik? Metode numerik nanti menggunakan teknik yang akan memformulasikan permasalahan atau persoalan matematika ini dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmatik biasa. Jadi tidak pakai rumus, tapi pakai tambah, kurang, kali, bagi, kayak gitu. Ya, jadi
konsep dasarnya tambah, bagi, kurang, seperti itu. Ya, jadi tidak menggunakan rumus macam-macam yang apa harus ke sini harus ke sini, enggak. Jadi kita harus menggunakan konsep dasarnya adalah ada plus minusnya seperti itu. Ya, ada errornya nggak Pak? Ada. Solusi yang dihasilkan, jawaban yang dihasilkan dari metode numerik adalah solusi pendekatan. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah dia mendekati nilai sebenarnya. Jadi kalau tadi 1 tambah 1, 2 ini adalah 2 hasilnya, maka kalau kita dengan menggunakan solusi metode numerik, maka bisa jadi hasilnya 3 dicontoh. Nah, 3 ini adalah pendekatan. Jadi dia yang mendekati hasil 2. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang mendekati itu kan tidak sama persis. Contoh misalkan ini, saya mendekati si A, misalkan gitu ya. Artinya kan saya mendekati si A itu kan tidak nempel gitu ya. Mendekat itu kan bisa mendekat, ada jarak seperti itu. Jadi proses mendekat itu menghampiri, tapi tidak berada posisinya langsung berada di tabrakan seperti itu. Jadi mendekati. Kalau saya menggantikan, berarti kan dia pindah digantikan oleh saya. Maka ini tadi solusi yang dihasilkan itu pendekatan. Jadi kalau sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, Pak. Oke, no problem. Ya, kenapa? Karena solusi analitik diperoleh hasilnya 3, sehingga errornya 0 tambah 3 1. Nah, solusi pendekatan inilah yang digunakan oleh kita pada saat menyelesaikan permasalahan yang masuk di dalam dengan menggunakan metode numerik. Jadi ini konsep dasarnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, bahwa metode numerik ini yang dilakukan, solusi yang didapatkan adalah dengan menggunakan solusi pendekatan. Dengan berbagai macam metode-metode yang ada sesuai dengan kasus yang akan diterapkan di kasusnya itu. Ya, jadi kalau kita bilang mendekati, kan kita sering bilang kan seperti ini. Kamu rumahnya di mana? Oh Pak, saya di Jalan Kesambi 202. Terus sebelah mana ya? Kita bilang kan itu yang dekat. Itu Pak yang dekat sama Rumah Sakit Gunung Jati. Berarti kan tidak persis posisinya sama dengan di Rumah Sakit Gunung, tidak persis sama di Jalan 202, tapi kita bilang mendekati. Oh, itu yang sebelahnya ada ini. Oh, itu yang ada ini. Jadi kita untuk menjelaskan titik sebenarnya di Jalan Kesambi 202, kita menggunakan bantuan pendekatan tadi. Itu yang dekat dengan jalan. Oh ya, itu yang dekatnya di seberangnya ada ini ya. Yang dekat ini ya, dekat ini. Jadi pendekatan solusi yang akan dihasilkan di dalam metode numerik. Kemudian beberapa perbedaan yang bisa kita ambil dari solusi dengan cara analitik dan numerik itu, bahwa solusi analitik itu dalam bentuk fungsi matematika, terus dilakukan evaluasi, artinya pengecekan, itu untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Ya, jadi kalau kita hitung persamaan ya sekian gitu ya, dapat dalam bentuk angka. Nah, solusi sejati, solusi sebenarnya itu dapat ditentukan dengan mudah. Kayak tadi ya, 1 tambah 1, 2. Itu lebih mudah menghitungnya. Ketelitiannya juga nggak bisa kita lihat. Ketelitian pekerjaan ini. Yang dimasuk ketelitian itu nanti berapa besar nilai pendekatan yang disampar atau yang didekati oleh nilai sejatinya tadi, solusi sejatinya. Nah, ini tidak terlihat kalau kita menggunakan metode analitik. Ya, jadi kalau kita punya permasalahan, kita selesaikan dengan metode analitik sama persis. Ya, contoh misalkan gini ya. Misalkan gini, x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Kalau kita pakai cara analitik kan, persamaan kuadrat ini mungkin masih ingat ya. Di sini x, ya, di sini 2, ya, di sini 3, ya, di sini 1. Ini plus, ya, nah ini plus minusnya kan dia bingung nih. Kalau di sini minus, di sini plus. Oke, berarti ini saya ganti, jangan ini. X kuadrat, jangan ini yang mudah nih. Yang mudah aja ya, x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Kalau kita pakai cara analitik ya, x kuadrat dapatnya ini, di sini 3, berarti di sebelah sini 3, di sini 3, betul, di sini 1. Nah, karena di sini minus, maka di sini minus, di sini plus. Oh, ini harusnya minus ya, biar enak. Minus jadi minus 3 ya, 2x, x kuadrat min 2x min 3. Oke.
Jadi nanti kita dapat nilainya X-nya 3, X1-nya, X2-nya sama dengan min 1. Nah, nilai 3 dan nilai min 1 ini adalah solusi dengan menggunakan metode analitik. Jadi, kalau ditanya solusi sejati dapat ditentukan dengan mudah, betul. Karena rumusnya udah tahu. Besar ketelitiannya tidak bisa ditentukan. Nah, besar ketelitian itu apakah 3 dan 2 ini ya sudah pasti nilai sebenarnya, nilai sejatinya. Tapi solusi untuk mendapatkan nilai 2 dan 3 ini tidak bisa kita tracing ya dari untuk mendapatkan nilai 2 atau 3. Beda ketika kita menggunakan metode numerik ini. Solusinya berbentuk angka sama ya. Kemudian jawabannya itu adalah menghampiri solusi sejatinya. Jadi dia bisa jadi tidak 3 persis atau 2 persis jawaban. Jadi bisa jadi seperti ini jawabannya. Bisa jadi nilai X1 itu bukan 3, tapi 2,9. Bisa juga lewat 3,01. Ya, jadi dia menghampiri. Kalau saya bilang menghampiri kan tidak persis kita persis titiknya itu. Jadi menghampiri titik itu berarti kita berapa titik sepanjang jalan untuk menghampiri titik itu. Nah, solusi hampirannya, solusinya adalah solusi pendekatan. Solusi yang diperoleh adalah solusi hampiran atau solusi pendekatan. Ada error nggak Pak? Ada error. Nah, besar ketelitiannya dapat dicek tergantung dari hasil yang kita peroleh nanti. Errornya berapa Pak? 2,9 dikurangi 3, ya berarti kan errornya ada 0,1 kan error. Besar ketelitiannya dilihat dari berapa besar angka di belakang. Jadi nanti di dalam tahapan metode numerik ini, pada saat kita menyelesaikan, kita akan ketemu dengan algoritma dan langkah-langkahnya secara numerik. Ya, jadi akan lebih menarik pada saat kita mau implementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Itu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Misalkan kita punya kurva gini, x kuadrat plus e x ya, eksponen x. Ini kurvanya nih kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini nilainya kalau analitik seperti ini. Kalau kita bicara kurva pendekatan, maka titik-titik yang ada di sini, ya ini adalah kurva titik-titik yang akan menghampiri garis ini. Jadi dia menghampiri, nanti kita bandingkan. Jadi titik-titik ini berusaha menghampiri garis yang ada di sini. Nah, jawabannya itu bisa jadi titik-titik ini yang kita hasilkan. Ya, nanti kita lihat contohnya lah kalau udah paham. Nah, ini kira-kira konsep dasar dari metode numerik. Ya, jadi itu dulu yang menjadi pemahaman kita di awal bahwa sebenarnya apapun yang dihasilkan oleh kalian ketika diberikan metode dihitung hasilnya seperti ini, ya, itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nah, tinggal dicek nilai yang kita hasilkan itu terhadap nilai absolut pendekatannya seperti apa. Apakah makin mendekat, apakah makin menjauh. Contoh misalkan gini, misalkan tadi Kesambi 202. Kalau kita bilang misalkan itu yang kampusnya, yang letaknya itu yang dekat rumah sakit Gunung Jati. Oh, terus dia bilang, oh, rumah sakit Gunung Jati. Kalau misalkan dekat Penggung, Bandar Udara Penggung, makin jauh kan berarti kan, bukan makin mendekati dia. Bukan, itu jauh banget dari JJ. Yang sebelah mana ya? Kalau Gragi City, oh makin jauh dia di situ. Jadi kita bilang yang menghampiri, terus dia bilang yang dekat rumah sakit Cermai bukan. Ya betul di situ. Nah, nanti kamu lurus lagi, terus ketemu ada masjid tuh, ada masjid. Dia bilang kan makin mendekati. Jadi pada saat kita bilang mendekati, berarti dia menuju titik itu. Menuju titik itu bisa lebih atau makin dekat dengan titik itu. Atau sama persis dengan titik itu. Ya, jadi itu yang menjadi sebagai salah satu hal yang menarik di dalam pembelajaran. Jadi tidak ada hitungnya tuh tidak perlu fix hasilnya, tapi pendekatannya yang kita lakukan. Oke, itu tentang file yang pertama ya. Yang kedua, materi yang kedua itu tentang sistem bilangan dan kesalahan. Nanti silakan ditanya ya. Kalau yang tadi slide pertama tentang konsep dasar aja sebenarnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tentang bilangan. Ya, tentang konsep bilangan. Pada waktu mata kuliah, saya lupa nih, arsitektur komputer atau apa, mungkin kalian pernah belajar tentang bilangan, konsep bilangan.
Mungkin pada waktu di SMA, SMK mungkin pernah dengar bilangan biner, bilangan oktal, ya heksadesimal. Nah, ini adalah sama. Penyajian bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang nanti akan kita hasilkan pada saat menghitung bilangan menggunakan metode numerik. Jadi bilangan bulat yang pertama kita lihat. Bahwa bilangan bulat itu sering digunakan adalah bilangan bulat dalam sistem bilangan desimal. Kita sering gunakan itu. Coba berhitung. Coba hitung berapa banyak buku yang ada di atas meja. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah bilangan-bilangan desimal. Jadi yang paling sering kita pakai di dalam melakukan proses perhitungan saat ini. Ya, jadi kita tidak bilang menggunakan bilangan biner apalagi. Berapa jumlah buku yang ada? Sebentar Pak. 1010, 1010 lah. Bukan kayak gitu nilainya. Jadi bilangan desimal yang kita sering gunakan adalah bilangan desimal dengan basis 10 biasanya. Nah, formatnya seperti ini. Jangan takut dengan rumus yang ini, dengan format seperti ini. Jadi bacanya gini, N ini adalah bilangannya berapa. Sedangkan AN-1 itu artinya adalah bilangan pada digit ke N. Ya, digit pada digit. Kalau saya bilang ada bilangan 3, 2, 3, 1, maka 3 ini adalah digit keempat. Digit keempat. 1, 2, 3, 4. Terserah sih sebenarnya ngitungnya dari mana. Kalau di sini mulai dari 1 berarti digit ke-1. Digit ke-2, digit ke-3, digit ke-4. Ya, kalau ngitungnya dari 0, maka ini digit ke-0, digit ke-1, digit ke-2, digit ke-3. Ya. Nah, saya hitungnya dari sini 1. Berarti digit ke-1 adalah 3. Ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini adalah digit kedua, digit ketiga, dan seterusnya sampai 0. Jadi berarti dia ngitung dari yang paling besar di sini. 0, 1, 2, 3. Berarti di sini 3, digit ketiga, digit kedua, digit ke-1, digit ke-0. Nah, formatnya gini. HN kali 10. Ini bilangannya adalah bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu adalah bilangan bulat. Ya, biasanya dia basisnya 10. Jadi misalkan ini, 3, 4, 5, 6, basis 10. Itu sebenarnya kita menulisnya adalah 3. 3 itu AN ini. Ya, N itu kan banyaknya digit. Jadi digitnya misalkan kita mulai dari 0 ini. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 ini, 3 ini adalah A3. Yang ini. Dikali 10 pangkat 3. Nah, 3 ini adalah digit ketiga. Dari mana, Pak? Karena dia mulai dari 0. 6 ini adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kan ketemu nih. Di digit ketiga, digit kedua, digit ke-1, dan digit ke-0. Ya. Nah, lihat pangkatnya tuh. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 10, pangkat 0. Jadi dengan kasus yang sama, kalau saya punya bilangannya 72, itu berarti 7 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 0. Nah, kalau ini kita selesaikan, 7 kali 10 ini kan 70. Ya, 7 kali 10 pangkat 0. Pangkat 0 ini 1, berarti 7. Sorry, bukan 7 ya, ini 2. 2 kali 10. 2 kali 10 pangkat 0 itu 2. Maka 70 kita tambah 2 itu 72. Sama kan dengan ini? Ya. Nah, ini contoh konsep bilangan. Jadi 3 kali 10 pangkat 3 berapa, Pak? 3000. 4 kali 10 pangkat 2, 400. 5 kali 10 pangkat 1, 50. 6 kali 10 pangkat 0, 6. Jadi hasilnya 3456. 34, 56. Sama ya dengan ini. Oke. Jadi pada saat kita mendefinisikan bilangan bulat, maka kita ketemu rumus ini. Tadi. Berarti AN kali C pangkat N ditambah AN min 1, maka ketemu yang ini. Ini A3 kan tadi kan. A3 kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan AN. N adalah banyaknya data. Dikali C. C itu adalah basis berapa. Terus N.
ditambah. Jadi kalau misalkan 4 berapa Pak? Berarti 4 ini adalah A. Kan di sini tulisnya nilai A2. A2 dikali C. Berarti kan di sini A N-1 dikali C pangkat N-1 yang ini. Nah, jadi cara bacanya itu begitu. Jadi kalian jangan alergi dengan notasi-notasi ini. Jadi kalau diberikan angka, oh maksudnya begitu dia. Jadi AN ini adalah A ketiga. N itu ada berapa? Kalau dia N-nya ada 3, berarti ini 3. Nanti 3-nya berarti N-1 berapa Pak? Ya 3-1, 2. Jadi A2 dikali C. N-1, N-1. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Saya coba saya ulang. Nah, di dalam bilangan bulat ini kemudian muncul sebuah metode atau algoritma yang bisa dipakai. Maka ada bilangan-bilangan bulat tadi bisa dikonversikan. Kenapa sih Pak harus dikonversikan? Contoh di komputer ya, komputer itu sepengalaman saya, sepengetahuan saya, dia masih menerima konsep bilangan biner. Jadi ketika kita ngetik program, sebenarnya ketika kita ngetik atau main game, itu sebenarnya proses yang dilakukan oleh komputer adalah mentranslate dari perintah-perintah itu menjadi bilangan-bilangan biner yang bisa dipahami oleh komputer. Ya, nah, maka dibutuhkan proses konversi di sini. Jadi kalau kita lihat tadi format sebuah bilangan itu seperti ini, maka bilangan itu bisa dikonversikan. Nah, ini contoh algoritmanya ini. Ya, algoritmanya ini. Jangan bingung, waduh, bingung Pak nih Pak, algoritmanya kok jadi gini? Enggak. Algoritma ini kalau ditelusuri lebih mudah. Kita harus tahu dulu apa arti B, apa arti N, apa arti beta. Ya. Kita coba di sini contoh. Contoh ya. Bilangan biner 1101, 2 itu dapat kita hitung dengan berapakah bilangan bulatnya, bilangan basis 10-nya. Caranya gimana? Nah, kita lihat ini N. N ini adalah banyaknya data, banyaknya digit tadi. Kita lihat N-nya. Digitnya 3, Pak. Dari mana? Ini kan 1101 itu, sebentar ya. Nih, 1101 itu ada 4, Pak. Ada 4 digit. Iya, betul. Kenapa 4 digit? Karena kita mulai ngitungnya dari 1. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita bilang dari 0 mulainya, ya ini 0. Awalnya 0. Maka dia jumlahnya adalah 3. 0, 1, 2, 3. Nah, kita sepakat pakainya ini ya, yang mulai dari 0. Ya, jadi kalau saya bilang, ini N ini ada 3, itu berarti banyaknya digitnya. Ada 3 digit. Ya, ada berapa bilangan? Oh, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Ada 3 di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada beta. Beta ini adalah basis berapa? Ya, tadi saya bilang bahwa bilangan biner itu kalau tidak 1 ya 0. Nah, untuk soal ini kebetulan adalah 1101. Berarti ini adalah bilangan biner. Nah, di bawah biasanya ditulis 2. 2 ini menyatakan betanya tadi. Basis 2 nih. Betanya. N adalah 3. Digitnya berapa? Banyaknya digitnya. Ya. Nah, sekarang penerapannya Pak untuk diterjemahkan bagaimana bilangan 1101 ini menjadi bilangan basis 10, bilangan desimal. Kira-kira berapa jawabannya? Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan algoritma 1 ini tadi. Kita coba ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini tulisnya adalah BN sama dengan AN. Maka B3 itu sama dengan A3. N-nya ingat, N itu adalah 3 ini. B3 sama dengan A3. B3 sama dengan A3. Berarti nilai A3 ini sama dengan B3. Nah, B3 ini atau A3 ini adalah digitnya keberapa? Jadi kan ini BN-1. Maka B3-nya adalah 1. Pak, kenapa 1? Kan tadi nilainya kan 1101. 1101.
0, 1, 2, 3. Nah, ini satu ini yang di depan ini. Nih, oke, paham ya? Nah, kemudian Bn-1. Berarti N-nya itu kan 3. Berarti 3 dikurangi 1 jadi 2. Ini 2. Tuh. Ya, jadi 3 dikurangi 1 jadi 1. Terus lihat di sini AN-1. AN-1 berarti A2. A2. A2 itu berarti apa? Adalah digit yang kedua berapa? Oh, 1 Pak, ini digit 1. Maka ini 1 nilainya nih. Ya. Kemudian ditambah dengan B3. B3 mana? B3 ngambil yang dari atas tadi, B3-nya. Ambil kita dari atas. Yang atasnya. Nah, basis ya, atau sorry. Betanya berapa Pak betanya? Betanya 2, tetap nggak berubah karena basis 2 dia. Maka 1 ditambah 1 kali 3, kali 2 ditambah sama dengan 3. Oke. Berikutnya sama B1 berarti kan sini sudah min 2 kan? B min 2. N-nya kan 3 berarti B1. A1-nya berapa? A1-nya 0. Ditambah dengan B2. B2-nya ngambil yang dari atas, kita kali dengan basis 2 dapatnya 6. Nah, begitu juga untuk terakhir. Karena B sampai dengan ini B0, karena kan B3, habis lanjutan dari sini kan, lanjutan dari ini kan adalah B N min 3 sama dengan AN min 3 plus BN min 2 beta. Kalau kita N-nya 3 berarti 0. Nah, ini kan hasil 0-nya kan, B0 ini. Sampai digit ke 0. Berapa digit ke 0? 1. Dikali dengan 6 ditambah dengan 2, jadi 13. Jadi hasil akhirnya berapa, Pak? Hasil akhirnya adalah konversi dari bilangan ini dengan menggunakan algoritma ini. Ya, dengan menggunakan algoritma ini, jawabannya adalah 13. Nah, ini cara mengimplementasikan algoritmanya ini dalam program. Jadi kita buat algoritmanya ini, kita bisa kita implementasikan dengan hasilnya seperti ini. Ya. Pak, saya waktu di SMA atau di semester 1 diajarin nggak kayak gitu, Pak. Nah, caranya bisa yang selama ini kita pelajari gini, nggak salah. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah. Ini kan pangkat 3 ya, kali ini tambah ini. Dapatnya 13. Hasilnya kan sama kan? Salah nggak? Enggak. Bisa aja caranya ini, cara ini bisa. Ya, jadi bebas sebenarnya mau pakai cara ini, cara ini. Tapi kalau diberikan algoritma dengan cara ini, ya akan lebih simpel pada saat kita mengimplementasikannya di program. Bisa nggak cara ini lebih mudah nggak Pak? Ya kalau menurut kita lebih mudah silakan nggak apa-apa. Tapi kalau mau bicara tentang nih, contohnya, kalau mau bicara cepat dan tidak menggunakan pangkat yang membuat hasil perhitungannya menjadi lebih besar, maka caranya bisa dengan cara ini, dengan cara algoritma ini. Tuh, ya. Jadi bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Ya. Contoh misalkan gini ya, saya udah buat sih sebenarnya, kelihatan di sini. Contohnya ya. Jadi, yang pertama, kita input bilangannya binernya berapa. Ya. Kemudian len ini adalah fungsi ngecek panjangnya berapa digit. Nah, berapa digit dia mulainya. Ya, digitnya. Nah, terus pangkatnya ini kita setting 2. Kemudian biayanya mulainya dari 0. Jadi nanti pada saat nilai hasil akhir itu disimpan di B ini, nanti hasilnya ini. Jadi pada saat kita lakukan perulangan, tadi kan nilainya kan, contohnya kan gini dia. Ya, contohnya kan tadi 1101. Nah, maka dia mulai kan dari digit 1 ini. Dari digit 1 ini dia cek. Dari digit 1 ini dicek sama dia. 1101. Ya, jadi dicek sama kita di digit ke-1 ini berapa nilainya. Oke, itu ya. Kemudian tadi baca digit 1 ditambah dengan B. B-nya itu adalah
bilangan yang tadi, awalnya tadi 0. Awalnya kan 0 kan masih, kalau kita lihat di sini kan, nah ini kan masih 0. Ini kan sebenarnya yang ini adalah rumusnya, ini adalah nanti 1 ditambah 0 ya dikali 2. Nah, itu. Hasilnya kan 1, tetap 1. Jadi awalnya tuh nilainya 0 di sini. Baru ditampung hasilnya, dicetak B-nya terakhir berapa. Jadi setelah dihitung, ditampung hasilnya berapa. Misalkan contoh saya run ya. Coba. Kita run. Saya masukkan 1101. 13. Saya clear dulu. 1101. 13. Jadi pada prosesnya dia hitung seperti itu. Kalau saya misalkan run lagi, masukin 1. 1. Saya masukin 1. 3. Ya. Itu konsep bilangan biner ya. Jadi sama dengan menggunakan algoritma ini. Pak, boleh nggak Pak pakai cara rumus ini? Ya boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Mau pakai cara ini nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bicara tentang implementasi ini yang menarik. Kalau ini kan, kalau kalian buat ini, bagaimana cara dia? Oh, berarti Pak saya harus tetap baca digitnya ini. Nanti digitnya ini akan menjadi pangkat. Ya, baru kemudian ditambah, dikali, terus sampai jumlah terakhirnya dapat. Ya, jadi kita hitung, kita ambil digitnya ke berapa, digit kedua, digit ketiga, dan seterusnya. Oke. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, cara yang sama juga bisa kita lakukan untuk bilangan tidak hanya desimal. Misalkan bilangan oktal, kita konversi ke desimal. Ya, maka beda dia di sininya. Bilangan betanya ini basisnya beda, 8. Kalau tadi kan basisnya B-nya adalah 2. Nah, di sini dia basisnya 8. Contoh bilangannya 721. 721 itu digitnya adalah 2 jumlahnya. Kenapa 2, Pak? Karena kita mulai dari 0, 0, 1, 2. Nah, ini N-nya 2. Maka B2 sama dengan A2, 7. Bilangan pertamanya diambil. Kemudian untuk bilangan berikutnya, B1 sama dengan A1. A1-nya berapa? 2. Kita tambah dengan B2 yang di atas, kita kali dengan nilai betanya. 8. Dapat 58. B0 sama seperti itu. 1 dikali 58 dikali 8, 465. 465 inilah adalah jawaban terhadap konversi bilangan oktal 721. Gitu. Ya. Nah, nanti silakan kalian coba ini ya, bilangan biner ini dikonversi, apakah benar hasilnya ini? Ya, sama seperti ini. Ya, latihan ini. Ya. Nah, sebagai catatan, apakah bilangan biner ini, yang model algoritma ini bisa kita konversikan langsung ke bilangan formatnya selain bilangan desimal. Misalkan bilangan dari basis 8 ke 2. Apakah bisa dengan algoritma ini? Nah, itu perlu dicek sama kalian. Bisa apa tidak? Berarti kalau dia ternyata tidak bisa, maka algoritma ini hanya berlaku untuk mengkonversi semua bilangan biner kah, desimal kah, oktal kah, itu ke dalam format desimal. Jadi kalau langsung gimana Pak? Berarti kalau nggak mau langsung, berarti kalau mau tidak bisa langsung seperti ini, maka 8 ini kok pindahin dulu ke 10, baru 10 pindahin ke 2. Gitu. Ya, kalau 10 bilangan 10 ke 2 itu caranya sama seperti biasa dengan cara biasa. Ya, seperti itu. Oke. Paham ya? Jadi kalau misalkan tidak bisa, nah 8 ke 2 nih nggak bisa Pak langsung. Oke, berarti kalau mau 8 dulu ke 10, baru 10 ke 2. Ya, jadi kalau 2 ke 8 gimana Pak? 2 pindah dulu ke 10, baru 10-nya ke 8. Tapi kalau menurut kalian gampang, silakan aja langsung, nggak apa-apa. Ini contoh nih ya, kalau mau cepat nih. Ini ya yang nomor 4 ini. 101 101. Oke, dulu ya. Nah, bagi 3 nih.
Nah, kalau 33 berarti berapa nih? Di sini 1, 2, 4. Ini 5, 5. Nah, ini nilai jawabannya tuh 55. Basis 8. Ya, seperti itu. Kalau bilangannya bilangan biner. Benar nggak sih, Pak? Nah, kita coba ya. Oke, nanti kita coba 55 itu benar nggak? Basis 2-nya 8 ini basis 2-nya ini. Nanti dicoba. Seperti itu contohnya ya. Nah, sama seperti ini. Kalau dia basis 2 ke 10, beda caranya dengan kalau mau cepat caranya seperti ini. Bisa langsung. Ya. Oke. Nah, terus kemudian satu lagi, di Excel juga sebenarnya sudah ada fungsinya. Di Excel sudah ada fungsinya untuk melakukan perhitungan itu. Contohnya ini. Mungkin yang sudah jago Excel bisa nih. Contoh misalkan ini ya. 10101. Ya. Ini kita konversi. Ini kan basis 2 ya. Kita bisa pakai kan bilangan biner kan itu namanya. Berarti bin ya, bin. Kita ketik bin. Nah, di sini ada bin. Bin to dec artinya biner to desimal, biner to hexa, biner to oktal. Kalau kita bilangnya misalkan oktal, bilangan 8, oktal to biner, oktal to desimal. Ya. Nah, misalkan ini saya tulis binernya ini, saya mau ubah binernya ke desimal. Bin to dec nih. Oke, saya ketik bilangannya ini 45. Ya, ini bilangan desimalnya. Pak, benar nggak 45 ini bilangannya 1010? Benar nggak? Kita coba. Pakainya berarti desimal dec to bin. Dec to bin. Kita klik di sini. Tuh, sama ya. Ini dengan ini sama ya. Sama dengan ini sama. Tuh. Jadi kalau mau ngeceknya, ini sama dengan ini. Ya, itu ya. Jadi sama dia 1010. Di sini 1010 juga. Jadi saya majukan. Nah, ini 45 basis 10-nya. Nah, bisa dilakukan untuk yang lain-lain. Silakan dipilih. Misalkan desimal, ya, itu oktal. Ya, desimal ya. Sorry, bukan desimal, sorry. Biner to oktal. Biner, bin to oktal. Benar nggak ya? 55. Tadi jawaban kita berarti benar ya, yang ini tadi 55 ya. 55. Nah, 55 ini bilangan basis 10-nya, Pak. Nah, bisa juga caranya kan tadi setelah dirubah ke 10, baru rubah lagi ke dari sini ke oktal. Itu ya. Kan ini. Ini kita rubah pakainya desimal to oktal. Tuh, sama ya. Jadi cuman kalau ini basis 10, kemudian kita rubah ke 8. Ini 8, ini 10, ini 8-nya. Ini basis 10. Jadi 2, basis 2, ini basis 2. Kita rubah ke basis 10, baru kita dapat basis 8. Nah, ini. Ya. Tapi kalau ini, yang 55 ini, langsung 8 ininya. Jadi dari 2, langsung ke 8. Jawabannya sama ini dengan ini 55. Oke, nah ya. Nah, begitu juga untuk yang soal yang berikutnya. Kalau kita diminta langsung jawabannya, pakai Excel aja selesai ini. Ya, kalau pakai Excel ya. Kalau pakai Excel ini selesai langsung. Ya, tinggal masukin 8 ke 2 berapa. Nah, saya minta kalian coba ini tanpa Excel dulu. Ya, pakai cara yang ini tadi, pakai cara yang sebelumnya ini. Ya, kalau ada yang bisa pakai algoritma ini, pakai algoritma. Kalau tidak, pakai cara ini. Ya, jadi tanpa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Ya, jadi kalau nanti kita butuh cepat, baru kita bisa pakai Excel. Ya, nantinya. Yang penting kalian sudah tahu, sudah paham cara penggunaan fungsi. Jadi
8 ke 10 gimana Pak? Ya sudah tinggal 8, 10 tadi. Berarti oktal to bit, oktal to deck. Kalau di kan biner tuh. Ya, oke, silakan ini nanti dikerjakan. Ya, coba. Terus kemudian pakai cara yang tanpa fungsi Excel. Nanti yang pakai Excel nanti belakangan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Belum ada? Oke. Nah, sekarang masalahnya gimana? Sok silakan kalau ada pertanyaan ya, sambil disela aja pembicaraan saya silakan. Misalkan contoh gini, saya lanjutkan ya. Pak, kalau bilangannya pecahan gimana, Pak? Nah, ini contohnya. Sebenarnya bilangan pecahan itu sama. Ya, sama seperti bilangan bulat, 0,625. Bedanya adalah koma ini sebagai pembatas. Koma ini. Yang nilai sebelum koma itu ini ya, sebelum koma. Itu pangkatnya positif. Yang setelah koma, pangkatnya minus. Ya, pangkatnya minus. Oke, nah, ada pertanyaan. Pak, saya bingung yang cara cepat bagaimana ya Pak? Yang satu. Oke. Oke. Ini contoh. Ya, yang ini tadi ya. Nih. Kalau kita lihat 1010, ini 1010 itu gini. 1010. Nah, ini basis 2 ya. Mau kita jadikan basis 8. Nah, sebenarnya cara cepatnya bagi kelompok bilangan biner ini menjadi 3 kelompok. Jadi menjadi 3 digit. Jadi 3 digit ini, 3 digit ini. Ya, 3 digit ini. Ini digit 3 digit pertama, ini 3 digit kedua. Oke. Nah, kemudian ini baru dikonversi ke bilangan biner, ke bilangan desimalnya 101. Kenapa bisa 5 di sini? Karena di sini pangkatnya kan 4. Di sini pangkatnya kan 1. Ya, ini kan 2, ini kan 1 kali 2 pangkat 3, sorry. 0 1 2, 2 pangkat 2 kan ini. Ini kan 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 0. Ini nolnya nggak usah dilihat, nolnya nggak usah dihitung. Jadi pangkat pangkat 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 1 5 kan nilainya. Nah, ini kan sama nilainya 55. Tuh. Ya. Oke. Nilainya bisa dipahami. Ini contoh nih. Nih saya ambil nih ya yang ini. Kita coba ya. Apakah benar 110 0 1 0 001 itu ya, betul ya jumlahnya enggak? 01 01. Nah, saya bagi 3. 1 2 3 ya. Ini basis 2. Ini mau saya jadikan basis 8. Caranya gimana? Nah, yang 00 pertama nih 30001. Ini 1 kan nilainya kan. 010 berapa? Coba ada yang tahu? Berapa? 2 kan? 2 Pak ya. Ya, 2 pangkat 1 ya. Kalau ini kan 2 pangkat 0. Nah, kalau ini berapa? Berapa yuk? Hah? Ayo, 4 tambah. Ini kan 2 pangkat 2, 6 mungkin 4. Pak. Ya, 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat 1 kan 2. Berarti 6. Maka jawabannya adalah 6, 2, 1. Basis 8. Ya, kita coba ke Excel, bener nggak? Ya, kalau penasaran kan pakai Excel ngeceknya. Coba. Berarti fungsinya yang dipakai adalah pintu oktal. Nilainya berapa? Nilainya 110. Atau nih kadang-kadang Excel ini dia format batasannya nggak tahu nih bisa nggak ya? 10001. Takutnya kepanjangan dia digitnya dibatasin 110. Betul ya? 100. Oke, betul ya. 1 2 3. Oh, kurang ya? 110 kurang 1 ya. 100. Betul nggak soalnya? 110. Oh, di sininya nolnya ada 2. Kita sorry.
Nah, ini satu lagi ya. Yang ini ya, berdasarkan soal ini ya. 110, 010. Ini kelebihan. Nah, gitu ya. Enter. Tuh, betul ya? 621. Ya. Ya, Pak, benar, Pak. Betul. Tuh. Oke. Oke, itu ya. Tadi siapa tuh bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami tuh. Caranya gitu. Jadi bagi tiga digit baru nanti dihitung satu-satu. Oke. Terus saya lanjut Baik, ya. Pak. Ya, oke. Yang lain silakan kalau ada yang belum pahami. Nah, saya lanjutin untuk yang bilangannya pecahannya. Bilangan pecahannya. Yang tadi 0,625. Tadi saya sampaikan bahwa patokannya tanda koma ini. Yang tanda koma. Saya sengaja detail ya karena ini kalau kita mau bikin programnya kita harus detail ini dia sebenarnya 0,625. Nah, patokannya koma ini. Yang sebelum koma itu plus pangkatnya. Setelah koma itu pangkatnya adalah positif minus. Jadi kalau misalkan 0,625 itu gimana Pak? Berarti 6 kali ya. Kalau kita mau uraikan itu sebenarnya 6 kali 10 pangkat, ini pangkatnya mulai dari 1 ngitungnya di sini. Berarti minus 1 karena minus. Ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 ditambah 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau 6 kali 10 pangkat min 1 itu kan 0,6. Ya, ditambah ini 10 pangkat min 2 ini berapa? 0,02. Ditambah 5 kali 10 pangkat min 3 itu 0,005. Nah, kalau ini kita jumlahkan ya 6, 2, 5, 0. Sama kan dengan ini kan? Ya, jadi pangkatnya dia minus dari sini. Nah, sekarang kalau pangkatnya di depan ada, Pak. Misalkan di sini 2,31. Maka di sini 2 kali 10 pangkat 1 ya ditambah ini sama dengan berapa? Jadi 20 berarti kan? Ya. Kemudian yang ini tadi tuh 3 kali 10 pangkat min 1 itu 0,3. Terus kemudian 1 dikali 10 pangkat 0 min 1 min 2. Nah, ini 0,01. Oke, yang ini yang salah kita. Ini pangkatnya 0. Nah, bukan ini mulainya 0 berarti positif ya. Maka di sini jawabnya 2. Bukan 20 ya, 2. Maka 2 ditambah 0,3 ditambah 0,1 itu jawabannya adalah 2,31. Sama kan dengan ini? Tuh, jadi yang depannya positif, yang belakangnya adalah negatif. Oke. Nah, ini contohnya. Nih, dia udah diuraikan. Jadi kalau dia bilangannya basisnya 2 gimana, Pak? Sama. Tinggal bedanya adalah pengalinya ini jangan 10. Kalau dia basisnya 2, maka dia pangkatnya 2. Yang pengalinya adalah 2. 1 kali 2 pangkat min 1 ditambah 2, 0 dikali 2 pangkat min 2, terus sama ini. Nah, 2 pangkat min 1 ingat ya, kalau saya tulis 2 min 1, 2 pangkat min 1, itu artinya kan 1 dibagi 2. Ya, jadi karena dia pangkatnya ada di bawah, 1/2 ini, dia naik ke atas, maka jadi minus dia nilainya, min 1. Jadi kalau saya tulis gini, 2 pangkat 8, itu berapa? 2 pangkat min 8. Jadi naik ke atas, dia jadi minus. Jadi artinya kalau dia 2 min 2, itu artinya 0 dikali 1 per 2 pangkat 2. Berarti 0 dikali 1/4. Kalau ini, tuh, 1 dikali 1 per 2. Ditambah ini, ditambah 2. Ini 1 dikali 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Maka yang 0 ini kita coret, karena kan kali 0 kan habis kan. Maka 1 dikali setengah ya 0,5. Nah, 1/8 berapa? 1/8 ya 0,125. Maka jawabannya 0,625. Gitu. Jadi 0,625 ini, kalau kita konversikan ke bilangan desimal, bilangan biner, maka jawabannya adalah
1012. 1012. Ya. Nah, Excel, nah ini terus sayangnya Excel itu dia di fungsinya nggak bisa bilangan pecahan. Ya. Jadi kalau kita masukin pecahan dia error, contoh ya. Nah, sayangnya itu Excel itu nggak bisa. Misalkan desimal ya, bin 0,625. Dia nganggapnya gini. Nah, jadi dia nggak kebaca di sininya. Kadang-kadang error dia. Coba ya, saya coba lagi. Misalkan biner to desimal. Biner to bin to dec. Kita tulis 0,1. Ya. Nggak bisa dia. Ya, fungsinya bin to dec. Nah, itu kadang-kadang dia memang nggak bisa seperti itu. Jadi terpaksa mungkin kita harus pakai agak sedikit logika ya caranya itu. Jadi harus ada logika kalau di Excel. Berarti ini kan 1 kali 2 pangkat sekian, 2 pangkat sekian. Kalau pakai Excel kan gampang ya. Contohnya. Di Excel tuh harus terpaksa main fungsi gini ya. Contohnya. Oke, berarti kalau gini Pak, gimana Pak? Berarti kan kita tulis gini. 1 dikali, ini manual ya. 2 pangkat min 1. Ini kan min 1 ya. Tambah 0 dikali 2 pangkat. Pangkatnya pakai gini fungsi ini. Pangkat min 1. Ini kurang min ya. Min 1. Min 2. Min 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat min 3. Ya. 1 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat min 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 3. Enter. Keluarkan hasilnya 6,25. Gitu. Ya. Jadi harus manual gitu. Kadang-kadang kayak itu. Nah, algoritma ini yang ini juga nggak bisa dipakai model kalau pecahan. Ya, model pecahan. Jadi kita harus tahu kadang-kadang ada algoritma ini ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada cara lain untuk mengkonversikannya. Jadi dia punya algoritma sendiri kalau dia pecahan. Ya, ini contoh ya. Jangan dulu dilihat nih algoritma ini biar nggak bingung. Nah, soalnya aja dulu langsung ya. Soalnya dulu. Contohnya. Kita pakainya algoritma yang kedua ini, algoritma 2 itu ini ya. Algoritma 2 itu tadi ini. Ya. Caranya gini. Ini algoritma 2. Nah, kita pakai algoritma 2 ini untuk menyelesaikan bagaimana mengkonversikan bilangan biner ini 101 ini menjadi bilangan desimal. Ya. Oke, caranya gini, caranya. Nah, kita lihat basisnya itu 10. Basisnya adalah 10. Nah, basis 10 ini harus kita convert dulu ke bentuk binernya. 10 ini, ya, 10 ini kalau kita convert ke biner, ya, kita dapat 1010. Tahu kan caranya ya, convert ke biner ya. Bagi 2, ambil sisanya. Bagi 2, ambil sisanya. Nah, kalau kita hitung kan ini jumlahnya kan sini kan berarti kan 2 pangkat 0 ya 0. Ini 2 pangkat 1 ini 2 nih. Ya, ini kan seperti itu ya. Itu terus nanti di sini 3 2 1 0. Nah, ini 2 pangkat 3 ini ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Tambah 2 kan sama dengan 10. Oke, ketemu ya ini ya. Oke, berarti 10 ini, basis 10-nya ini kata-katanya. Jadi 10 ini basis 2-nya ini. Kemudian caranya gimana Pak? Caranya adalah basis yang biner ini, sekarang ini masuk sini. Bilangan yang 10 ini kita kalikan dengan 0,1. Kalikan dengan 101 ini.
kita kalikan. Jadi 10 ini basisnya tadi kita kalikan dengan yang soalnya tadi, nilai X-nya tadi berapa. Nah, ini hasil perkaliannya dapat ini. Benar nggak sih, Pak? Nah, coba ya, kita coba. Saya coba kali manual ya. 1, 0, 1, 0. Ini cara manual saya ngalinya ya. Terus kita kali dengan 0,1 ya. Oke. Saya kali biasa ya, pakai anak-anak cara SD. 1010 kali 1, berarti kan tetap ya 1010. 1010 kali 0, maka di sini 0 semua kan? 4 ya. Terus yang terakhir 1010 saya kali 1. Maka di sini adalah 10101. Itu ya. Nah, saya jumlahkan. Ya. Ini 0 turun ke sini 0. Ini cara bodohnya ya lah ya. 1 ditambah 0 itu 1. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0 tambah 1. 2 kan? 2 itu kan nggak ada bilangan, nggak ada biner kan, nggak ada. Ya. Nggak ada biner kan dia. Maka dia 1 tambah 1 ini 0. Nah, satunya ada di sini. 1 tambah ini 1 kan. Terus turun 1 di sini. Turun. Karena kan 1 ini kan 1. Jadi 1 tambah 1, 2 itu 0. Nah, sisanya 1 di sini sama 1. Oke, dapatnya ini. Nah, lihat komanya. Komanya itu 101. Ada 3 angka di belakang koma ini. Maka kan 0, 1, 2, 3. Ini koma sini. Dapat 110, 0,010. Nih. Ya, dapat hasil perkaliannya ini. Nah, pisahkan yang mana yang di depan koma, mana yang di belakang koma. Jadi yang di belakang koma itu adalah B1. Jadi yang di belakang koma adalah ini. Nah, belakang koma itu bukan ngambil 010-nya, tapi mulai dari koma 0-nya ini. Jadi kalau dia 110,01, maka yang diambil ininya nih. Nah, dari 0 ini 0,01. Gitu. Kalau dia 10,1 gimana Pak? Yang ngambilnya 0,1. 0,1. Kalau dia 1,0 gimana Pak? Ya ambil 1 aja ya. Jadi batasnya adalah komanya. Nah, ini diambil untuk nilai C1-nya. C1 ini. Jadi C1 itu yang ini 0,01. Oke. Terus kemudian nilai C1 ini nanti kalikan lagi dengan yang 10 tadi. Kalikan lagi. Dapatnya ini 10-10. Bener nggak sih Pak? Coba ya. Kita kalikan. Dengan cara bodoh ya. Seperti ini. 10-10 kita kali 0,1. Nah, kali 1 kan. Karena 0,1 ini kan 1 ini. Nggak usah dikali gitu. Kali 1 aja bilangan bulatnya diambil. Berarti kan hasilnya kan tetap 10-10 kan. 10-10. Nah, lihat komanya ada 2. Berarti 0, 1, 2. Potong sini 2. Berarti 10-10. Ambil depannya 10. Ambil belakangnya 0,1. Nih. Oke. Kemudian kalikan lagi 0,1 ini dengan 10-10. Dapat nilainya nih 101,0. Nah, ambil depannya 101. Ambil belakangnya 1 kan. Nah, di sini harusnya 1 di sini. 1. Sorry, salah ya. Ini bukan 1,0. Nah, ini berarti kalau dia ujungnya ini sudah 1 seperti ini, berhenti, nggak usah lagi diselesaikan, nggak usah lagi dikali. Ya, nggak usah kita kalikan lagi terus. Kapan berhentinya, Pak? Berhentinya adalah ketika nilai ujung ini udah 1. Ketika dapat itu 1, sekian. Nah, udah berhenti kalau udah 1. Nah, jawabannya gimana, Pak? Jawabannya itu adalah ini. Nih. Jawabannya itu adalah ini. Yang ini 110, 10, 101 itu kita convert ke dalam bilangan desimal. Maka 110 itu adalah 6, 10 itu adalah 10, 2, sedangkan 5 ini adalah 101. Jadi hasil akhirnya adalah dia 625. Oke ya, itu ya. Bisa dipahami ya. Ini untuk yang konversi bilangan pecahan cara manual ini, dengan cara manual. Jadi kalau kita mau langsung gimana Pak? Ya bisa aja dengan cara tadi, dengan cara ini nih sebenarnya.
Nah, ini. Langsung kan dapat kan? Langsung ini kan 625. Ya, tapi kalau kita dengan menggunakan algoritma ini, kita dapatnya ini. Nah, karena dia 625, maka karena dia pecahan, maka depannya pasti dia 0. Ada yang mau nanya? Silakan tadi. Siapa? Silakan. Belum? Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Lanjut ya. Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Oke, itu kira-kira contoh tentang konversi bilangan. Jadi kita punya banyak macam cara, mau pakai di Excel-nya, mau bikin programnya, ya. Cuman kalau di Excel itu dia untuk pecahan belum bisa, ya. Tapi sebenarnya bisa aja kalau kalian misalkan ngulik ya, dibaca terus dipakai fungsi sendiri, itu bisa aja sebenarnya, silakan. Tapi kalau mau fungsi jadi bawaannya Excel itu nggak bisa dia bilangan bulat, bilangan pecahan seperti itu, ya. Oke, itu ya. Nah, nanti silakan dicoba di slide paling belakang ini ada latihan. Nah, ini ya, latihan coba konversi aja nih. Ya, konversikan. Ini ada contohnya, udah ada jawabannya nih, contoh-contohnya nih. Silakan dipakai. Nah, soal kalian latihan itu cukup 3 ini. Nah, ini saya kasih tambahan-tambahan nih, beberapa catatan. Ya, silakan dicoba 3 soal ini. Ya, saya mengharapkan sih mungkin pertama jangan pakai Excel dulu ya. Ya, jangan pakai Excel dulu, pakai manual dulu. Nanti kalau sudah biasa, baru pakai Excel nggak apa-apa. Yang penting pemahaman itu nanti ketika mau diimplementasikan ke program itu lebih mudah kalau misalkan kalian mencoba ke program. Ini contoh ya, saya sudah buat beberapa model konversi, baik yang tadi menggunakan algoritma ataupun fungsi bawaan dari ini Python saya pakai, ini contoh ya. Nah, ini konversi bilangan dengan menggunakan fungsi bawaan dari Python, di contoh bin, dia sudah punya fungsinya bin oktal itu buat oktal, heksa buat heksa, ya. Kemudian yang kedua, nah ini dengan cara membagi cara kita biasa, dengan cara biasa ya, ambil sisa baginya, kemudian ditulis lagi seperti itu. Coba ya kita cek ya, saya masukin misalkan 12, bilangan binernya adalah 1101. Nah, cara manualnya kalau ini algoritma yang ini, cara ini dia menggunakan sisa bagi. Mungkin sudah pernah belajar di di mata kuliah yang lain dengan sisa bagi. Contoh misalkan gini lah, sisa bagi itu saya balikin ke sini dulu ya. 12 basis 10 itu berapa binernya? Nah, caranya kan 12 bagi 2, itu 6 kan? Ya, sisanya berapa? Sisanya 0 karena bulat sih. Terus 6 ini bagi lagi 2, 3. Sisanya berapa? 0. Ya, terus 3 bagi 2 berapa? 1. 1 kali 2 2 kan? Sisanya berarti 1. Terus 1 bagi 2 berapa, Pak? 0. Sisanya berapa? 1. Nah, ini jadi 1 1 0 0. Itu kan basis 2-nya kan ini. Ya, 12 ini. Benar nggak sih? Nah, kita cara ngitungnya benar nggak nih? Ini kan lihat pangkatnya 0 2 3. Berarti ini 8. Terus ini 2 pangkat 4. Ya, seperti itu. Jadi bisa dicoba ya, pakai Excel. Oke. Sampai situ tentang bilangan. Ya, tentang konversi bilangan. Nah, yang berikutnya nanti silakan kalau ada pertanyaan ya tentang konversi bilangan. Yang berikutnya ada nama nilai itu ada nilai signifikan namanya angka penting. Nah, ini yang nanti pada saat kita menghitung metode numerik, nanti angkanya itu nggak bulat. Hati-hati ya. Angkanya itu akan koma-koma sekian. Jadi nilai itu adalah bentuknya dari 3,3, 3,73. Jadi nggak ada hasilnya itu bulat. Kalaupun 3, berarti 3,00, 3, berapa. Nah, ini ada istilahnya namanya nilai signifikansi. Angka pentingnya berapa. Itu adalah suatu nilai di mana jumlah angka ditentukan sebagai batas nilai tersebut diterima atau tidak. Jadi yang dilihat itu berapa banyak, berapa angka, banyaknya angka di belakang koma. Ini contoh, misalkan ini ya, saya pakai penggaris misalkan di sini. Ini titik ini ada yang tahu berapa misalnya.
Kalau dibesarkan, keluarnya di sini nih, 50. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 55 berarti. Nah, ini adalah titiknya. Misalkan berapa nih? Bisa Pak berada di antara 53. Berada di antara 53 dan 54. Nah, dengan nilai signifikan 1, maka nilainya adalah 53. Ya. Kalau kita ngambil nilai signifikansinya antara 0 dan 1, maka bisa 53 atau 53,5. Nah, ini yang kita sebut sebagai nilai signifikan. Nilai signifikan 0 ini artinya nilai signifikannya 53 persis. Kalau dia 1, berarti dia 53,5. Ya, kalau kita bulatkan 5 signifikannya cuma 1, maka bisa jadi dia cuma 53, nilainya bulat ini, kita bulat. Signifikannya bulat, Pak, kita ngambil 53 atau 54, nggak ada koma-komanya nih. Ya. Nah, inilah yang kita sebut nilai signifikansi. Jadi nanti nilai signifikansi itu berapa banyak angka di belakang koma, misalkan gini ya, 0, 0, 0. Nah, nilai yang mencapai nilai yang paling banyak di belakang koma, inilah yang kita bilang, inilah nilai yang lebih mendekati daripada nilai yang kita dapat 0,1. Jadi yang lebih baik yang dipakai adalah ini daripada ini. Kenapa? Karena ini makin dekat, makin teliti. Ya, jadi makin kecil nilainya, itu makin teliti. Makin kecil nilai di belakang komanya, makin teliti. Ya, contohnya ada kayak di sini. Oke, nanti deh ya, pada saat selanjutnya nanti dilihat nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nilai signifikansi. Lanjut dulu ya. Nah, kemudian ada presisi. Nah, maka nilai presisi itu, kalau tadi signifikansinya mau ngambil berapa digit di belakang koma. Kalau kita bilang presisi, itu berarti ketepatannya ya. Ketepatan. Jadi nilai presisi itu mengacu pada jumlah angka signifikan yang digunakan. Jadi jumlahnya itu berapa nilai presisi. Makin tadi saya bilang tadi, makin banyak angkanya di belakang koma, itu makin signifikansinya berarti berapa digit? 5 digit, Pak. Contoh. Berarti nilai signifikansinya dia yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai signifikansinya adalah 10 digit di belakang koma. Nah, kemudian pada saat kita bilang presisi, berapa nilai presisinya? Jumlahnya itu berapa? Oh Pak, saya ngambilnya nilai presisinya kalau bisa 10 angka Pak di belakang koma. Berapa? 0,03 sekian. Ya, ini contoh. Misalkan nilai eksak diketahui setengah, sedangkan hasil pendekatannya adalah 0,55001, maka hasil ini dikatakan akurat kalau toleransinya 10 pangkat min 4. Jadi kalau kita menulisnya 0,5 saja, ini mungkin maka ini dikatakan nilainya ini itu belum akurat. Ternyata ada hitungan lagi yang ini. Nah, kalau kita bilangnya 10 pangkat min 4, itu berarti di belakang komanya itu ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 0,5000. Cuman karena biar 00 kan bisa hilang, maka kita tambahin ada 01 di belakang. Nah, ini. Bila toleransinya 10 pangkat min 4. Jadi kalau kita bilang itu makin besar angka di belakang komanya, makin banyak digitnya, itu makin bagus nanti perhitungannya. Nah, itu yang dikatakan presisi, dia lebih presisi. Jadi kalau kalian hitung, coba hitung berapa panjangnya Pak. Ada yang bilang 2 meter misalkan. Berapa panjang meja itu 2 meter? Ada yang bilang 2,31 Pak meter. Ada lagi yang bilang 2,315 Pak. Nah, dari 3 angka ini kalau dibilang lebih presisi, maka yang 2315 ini lebih presisi. Lebih mendekati panjang sebenarnya. Kalau dia 2 meter pada saat dihitung, waduh, ada 0,3 mili Pak yang nggak bisa dimasukin, misalkan nyocokin meja kaca. Waduh, akhirnya kan dipotong-potong sama kita di amplas biar masuk gitu ya, dipotong gitu biar cocok. Nah, 0,31 dan 0,315 itu bicara tentang nilai akurasi dan presisi tadi. Maka ini lebih presisi ini nilai ini 315 ini. Nah, jadi kalau kita ngukur tinggi ya, berapa tinggi kamu? 160. 160. Kamu berapa? Saya 160,1 mili.
atau 160,1 mili, berarti ada 1 mili dia lebih tinggi dibandingkan 160 tadi. Ya, itu yang disebut nilai presisi dan akurasi tadi. Jadi nilai akurat atau akurasi itu mengacu pada dekatnya nilai pendekatan yang dihasilkan dengan nilai acuan. Jadi makin dekat nilai yang tadi kan 2 ya, 1 tambah 1 2. Ada yang bilang dia jawabannya 2,9. 2,9 dengan 2 kan tidak kurang akurat. Kenapa? Karena jaraknya itu nilai pendekatannya itu tidak terlalu dekat dibandingkan dengan 2,1. Ya, maka dikatakan di sini akurasi itu adalah mengacu pada dekatnya nilai pendekatan yang dihasilkan dengan nilai acuan. Jadi kalau saya tadi bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2, pakai metode analitik, hasil hitungan dengan metode numerik ternyata 2,1. Kamu berapa sebelahnya bilang? Pak, saya dapatnya bukan 2,1. Saya dapatnya 2,11. Ada lagi yang sebelahnya 2,5. Maka yang lebih presis, yang lebih akurat adalah 2,11. Kalau ini kan 2,10, ini 2,51. Makin jauh kan? Ya. Oh, sorry, ini yang lebih dekat ya, 2,10. Ya. Jadi mendekati 2. Jadi kalau kita gambarin dalam garis kan 2-nya ada di sini. Nah, yang mendekati 2 itu kan bisa jadi ini kan 1 ya grafiknya. Nah, 2 itu bisa di sini 2,1 makin ke sini. Ya. Jadi yang makin dekat, kalau ini makin jauh kan makin menjauh keluar dari nilai. Oke, itu ya. Nilai akurasi dan nilai presisi. Ini biasanya di penggaris atau di jangka sorong gitu ya kalau bicara tentang presisi. Ini selanjutnya mungkin ada 10 menit lagi. Oke, ini yang penting. Nah, aturan pembulatan. Jadi nanti ketika ada bilangan yang dihasilkan dalam bentuk pecahan, hati-hati dengan pembulatannya. Nah, ini ada aturannya. Nah, kita kan sekarang ini kan kadang-kadang asal ya ngebulatinnya ya. 2,6 dibulatin, oke lah kalau dibulatin ke atas jadi 3 ya. Nah, kalau dia 2,67 dibulatin diambil 2 digit berarti berapa? Apakah 2,7, apakah 2,6? Kalau dia punya 2,89,796, berapa ini kalau diambil 3 digit? Apakah tetap 2,897? Apakah 2,898? Nah, ini caranya gini. Caranya. Pertama, jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan dari tempat ke N, maka angka ke N tetap tidak dirubah. Jadi jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan, kurang dari setengah, jadi kalau misalkan dia 2,52, nih kita ambil 2 digit ya. Nah, kurang dari setengah satuan dari tempat ke N, maka angka ke N tetap tidak dirubah. Jadi karena ini kan kurang ya, maka tidak dirubah nih. Jadi kalau misalkan kita punya 3, Pak saya mau bulatin nih Pak. Saya mau bulatin 2 digit di belakang koma. Maka dia, karena jika bilangan yang dibuang, nah kita mau buang 3 nih, 3-nya mau kita buang kan. Kurang dari setengah satuan dari tempat ke N, maka angka ke N tetap tidak dirubah. Maka dia tetap 2,53. Ya, jadi kalau kita bulatin ini 2,53. Coba tolong dicek ya, benar nggak nih kata-katanya. Oke, ntar dicek. Kemudian yang kedua, jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah satuan, maka angka ke N-nya ditambah 1. Kalau ini contohnya dari 2, yang ini tadi 2,52. Kalau kita punya kasus lagi 2,57. Sorry, 578. Maka ini kita mau potong ini, nah kita lihat 8 ini. 8 ini adalah lebih dari setengah satuan. Maka angka ke N-nya tambah 1. Maka ini 2,58. Oke? Paham ya? Sekarang. Oke. Kemudian sekarang gini. Yang berikutnya. Jadi mungkin nomor 1, 2 udah biasa. Sekarang yang ketiga.
Kalau saya punya bilangan 2, bentar ya, 2,5 terus di sininya 2. 5, sorry. Jangan gini ya. 2,552. Nah, ini. Oke. Misalkan kita mau potong ini. Ambilnya ini ya, segini. Kita lihat nih caranya. Jika bilangan yang mau dibuang tepat setengah satu. Oke, ini 5 ya bagus. 5. Bentar ya, berarti bilangannya bukan gitu. Bilangannya harusnya dia 2. Bentar ya, ada hang ini. 2,555 misalnya. Nah, jika bilangan yang mau kita buang itu tepat setengah satuan, nah ini 5 nih, tepat ini berarti. Dalam tempat ke N, maka angka ke N tidak dirubah. Jadi angkanya nggak kita rubah. Tapi jika angka ke N-nya adalah genap atau angka ke N-nya ini, maka dia angka ganjil, maka kata lain kita bulatkan angka itu genap. Nah, lihat ke sininya. Jadi kalau dia di tengah ini, ya, jika dia adalah angka ke N tidak dirubah, maka angka ke N tidak dirubah, oke, ini tetap 2,55, nggak kita rubah. Jika angka ke N-nya adalah bilangan genap, nah ini kalau di sininya genap, maka tambah 1, bisa atau tetap atau angka ke N ditambah 1 jika angkanya ganjil. Gimana nih? Bingung nih ya, sebentar. Tadi saya tulis ini nih, 2,552. Kalau kita bulatkannya ke sini, nah kita lihat ininya nih. Waduh, ini harusnya ini. Jika tepat di bilangan yang mau kita buang itu adalah tepat ke N, maka angka ke N tidak dirubah. Jadi kalau dia tepat di sini 55. Jadi tetap 2,55 ya, sampai sini. Tapi jika angka ke N-nya adalah genap, maka atau angka ke N-nya adalah ditambah 1, jika angka ke N-nya jadi kalau dia angka ke N-nya adalah genap, maka kalau dia genap, tidak dirubah jika angkanya genap. Gimana nih bahasanya? 2, bentar ya, spidolnya masih. Ya. 2,52. Kalau kita misalkan mau bulatkan dia ke 2,555, maka kalau dia genap, tetap ini 2,55. Tapi kalau kita lihatnya bilangannya ganjil 2,557, ya, ganjil. Atau misalkan ganjilnya jangan 7, 1, maka kita bisa bulatin 256. Nah, gitu. Ya, jadi kalau maksudnya ini lihat nih 2 dan 1-nya mau kita buang. Jadi ngelihatnya angkanya dari angka ini. Maka angka KN tidak dirubah jika angkanya adalah genap. Atau angkanya ditambah ke 1 jika angkanya ganjil KN. Perkataan membulatkan itu angka KN adalah genap. Jadi kita bulatkan itu tergantung dengan nilai yang kita mau potong di belakangnya berapa. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini 3 ini yang menjadi syarat sebenarnya. Ya, kalau yang nomor 4 ini, jika suatu bilangan sudah dibulatkan menurut aturan di atas, bilangan itu dikatakan betul korek sampai N. Berarti kalau kita sudah bulatkan 2,55, maka kita anggap itu sudah memenuhi syarat hasil-hasil yang kita perhitungkan. Jadi gitu, oke, berarti 257 ya Pak, oke, sudah cukup 257. Gitu, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan belum paham itu. Kemudian ini, nah, yang sering sekali ditemukan di lapangan pendekatan, ya, ada beberapa pendekatan yang sering kita lakukan pada saat melakukan perhitungan metode numerik.
Yang pertama, kesalahan dalam metode pertama adalah kesalahan pembulatan, rounding of error atau pembulatan errornya pada saat dia membulatkan. Nah, contoh gini, kesalahan pembulatan adalah kesalahan yang disebabkan oleh pembulatan. Jadi 0,4 dibulatin 0, 0,5 dibulatin 1. Nah, kalau dia dibulatin 0 ini, kita bisa bilang kalau dia 0 itu kan nanti nilainya malahan kalau dikalikan atau apa dia nggak dapat hasilnya malahan karena 0 kan. Ya, saya pernah ngitung ada apa itu rata-ratanya 0. Lah, kok rata-ratanya 0? Nggak mungkin dong rata-rata 0. Karena nilainya di situ beda. Pas ditarik berapa angka di belakang koma, oh ternyata ada 0, sekian, 0, sekian. Berarti Pak, saya bilang itu, oke berarti sebaiknya angkanya jangan dibulatin 0. Diambil aja berapa digit rata-rata di belakang koma. Ya, sama juga seperti nilainya ketika kita bulatkan ke atas. Jadi kita harus ngelihat kasus yang bisa kita buat. Itu jangan dibulatkan semua. Ya, jadi nggak mesti harus dibulatkan. Ya, dibulatkan itu dibulatkan dihilangkan komanya maksudnya ya, bukan membulatkannya di belakang koma. Jadi bukan gini. Bukan membulatkan antara bilangan misalkan di 0,571. Nah, ini kita bulatin menjadi 0,57. Nah, ini nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu 0,571 kita bulatin jadi 1 atau jadi 0. Ya, jadi bulat, nilainya jadi bulat. Ya, kesalahan pembulatan. Tapi kalau kayak gini masih bisa. Nah, nanti pengecekan berikutnya adalah presisi sama akurasinya benar apa enggak. Ya. Nah, kesalahan berikutnya adalah kesalahan motong. Jadi pada saat angkanya ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan lihat 7 angka di belakang koma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka signifikan. Jadi pada saat dia mau potong menjadi 5, ya, 4, 1, 2, 3, 6 ini, nah angka 8 ini dipotong. Harusnya kan bisa jadi 5, 6 ini jadi 7. Tapi ternyata 6. Nah, ini kesalahan ini akan mengurangi tingkat, ya, mengurangi nilai-nilai signifikansi ataupun nilai toleransi yang dihasilkan. Jadi pembulatan pada saat atau kesalahan pemotongan pada saat melakukan pembulatan. Ya, ya jadi apakah ini tetap 6 atau tetap 7? Itu seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan dalam perhitungan. Kesalahan ini muncul kapan? Pada saat kita melakukan proses pendekatan. Misalkan contoh ini ya. Nah, kita menggunakan ini. Ya, misalkan kita ngitungnya salah ngitung. Nah, waduh Pak, nilai yang sebenarnya 2. Ternyata ngitungnya itu 7 hasilnya. Tadi kan 1 tambah 1 2. Saya tanya 1 tambah 1 berapa? Nilai absolutnya 2. Ada yang bilang 100, 1000. Nah, 1100 itu artinya kesalahan. Salah nggak kamu hitung? Coba deh, nggak mungkin lah nilainya terlalu jauh kesalahannya. Oh iya Pak, bener. Bukan 1000, 10. Nah, kalau 10 kan masih masuk akal ya. Masih dalam rentang puluhan ya. Tapi kalau udah sejuta, hasil sebenarnya 2, itu kan terlalu jauh banget gitu loh. Ya. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering dimunculkan atau muncul pada saat kita melakukan perhitungan metode numerik nanti. Nah, caranya sih sebenarnya bisa dihitung nih nanti dengan kesalahan ini ada kesalahan numeriknya berapa yang dihasilkan. Jadi dibandingkan nilai sebenarnya dengan nilai yang pendekatan. Ini cara ngitung prosentasenya nantilah ya ketika kita hitung. Tapi terakhir sebelum saya tutup, ada istilah yang nanti kita sering ketemu nih. Konvergen sama divergen. Ya, nggak usah lihat kata-kata ini, konvergen. Jadi ketika kita menghitung angka tertentu, itu akan ketemu di dalam hasil perhitungan itu dia mendekati satu titik tertentu nilainya. Misalkan 0,3, 0, jadi 0,3, 0,2, 0,1, 0,0, terus kemudian menuju berapa gitu. Itu artinya dia konvergen menuju 1. Contoh misalkan gini kan. Misalkan saya punya bilangan hasil hitungannya 0, ini 0,2322 0,2322 0,2321 0,2320 0,2331.
Kalau kita lihat, ini angkanya tuh menuju nih, 24, 23, 22, 21, ya, terus 20, ini kan 20 ya, ada 20-nya di sini. 20-nya di sini. Nah, 20-nya di sininya saya masukkan. Nah, 19 ini harusnya di 3. Nah, ini ya. Kita lihat ini, menuju ya, makin kecil menuju satu titik nih. 24, 23, 22, 21. Atau dari atas, dari bawah ke atas. Ini kita sebut convergent namanya. Dia menuju satu titik. Jadi kalau tadi misalkan saya bilang ya, kayak segini saya tanyain, coba 1 tambah 1 berapa? Ada yang bilang, Pak saya dapatnya 10. Terus kamu berapa? Saya dapatnya 9, Pak. Kamu dapatnya berapa? Dapatnya 6. Kamu dapat berapa? 5. Dapat 3, dapat 2, dapat 1. Nah, mendekati angka 2 kan? Itu convergent. Tapi kalau saya bilang jawabannya, berapa 1 tambah 1? 1.000.000, Pak. Kamu berapa? 5 juta, Pak. Kamu berapa? 1.000, Pak. Berapa kamu? 5 miliar. Angka-angkanya tersebar tidak rata, tidak menuju satu titik, itu yang kita sebut sebagai divergen. Nah, itu yang harus kita hindari nantinya. Kalau dia udah divergen itu, nanti malahan dia kacau dia hitungannya. Ya, jadi yang kita inginkan di dalam perhitungan itu nanti adalah menuju dalam konvergensi nilai satu titik dia. Jadi kalau digambarkan dalam grafik dia gini. Kalau grafik itu, jadi banyaknya titik garis-garis gini, dia menuju satu titik. Nah, satu titik yang sini. Tapi kalau divergen dia keluar di sini malahan, nyebar kayak gitu ya, nggak tahu nih kemana nih, tiba-tiba ke sana gitu. Jadi nggak ada satu titik pun yang disentuh oleh. Tapi kalau konvergen dia menuju satu titik, itu ya. Ya, oke, sampai sini dari saya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Di latihannya tadi, silakan dicoba